Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Safitri, NIM A2102000021, kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai permintaan dan penawaran uang. Apa itu uang? Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Syarat khusus uang. Yang pertama, uang harus dapat diterima oleh seluruh kalangan. Yang kedua, uang harus memiliki nilai tetap sama di masa sekarang hingga masa mendatang. Yang ketiga, uang digunakan secara terus-menerus. Yang keempat, uang bersifat fleksibel, praktis, dan tidak mudah rusak. Yang kelima, uang harus dapat dibagi, sekecil apapun tidak akan mengurangi nilainya. Apa itu permintaan uang? Permintaan uang sendiri merupakan istilah bagi para ekonom dalam menjelaskan alasan individu atau perusahaan memegang sejumlah uang. Dilihat secara garis besar, ada dua alasan mengapa individu atau perusahaan harus memegang uang. Yang pertama, transaction demand, yaitu kebutuhan untuk melakukan transaksi. Yang kedua, asset demand, yaitu kebutuhan untuk berjaga-jaga. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang: 1. Meningkatnya kekayaan. 2. Kebutuhan untuk berjaga-jaga. 3. Kebutuhan membuat spekulasi. 4. Pendapatan nasional mengalami perubahan karena besar kecilnya pembelanjaan negara. 5. Meningkatnya kebutuhan transaksi dengan uang sebagai alat tukar. Teori permintaan uang. 1. Teori Liquidity Preference Keynes. Menurut teori Keynes, ada tiga motivasi orang memegang uang, yaitu yang pertama, motif transaksi masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Misalnya, kalau kamu ingin membeli pensil di koperasi, bayarnya harus dengan uang cash. Yang kedua, motif berjaga-jaga, untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Misalnya, sakit atau mengalami kecelakaan kalau tidak punya tabungan. Yang ketiga, motif mendapatkan keuntungan atau motivasi spekulasi. Misalnya, kamu membeli emas saat harga emas sedang rendah dan menjualnya kembali saat harga emas tersebut naik. Nah, disinilah maksud dari spekulan. Selisih harga beli dan jual dapat menghasilkan keuntungan. Teori kuantitas atau klasik. Teori klasik ini membahas tentang hubungan antara penawaran dan permintaan, menitik beratkan uang dari sudut pandang kuantitas. Dalam teori ini muncul dua pandangan dari dua tokoh besar, yaitu David Ricardo dan Irving Fisher. Apa itu penawaran uang? Penawaran uang mengacu pada jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Dalam penawaran uang terdapat istilah M1, M2, M3. M1 merupakan uang logam, uang kertas, dan rekening giro. Jika M1 ditambahkan dengan tabungan non-giral dan rekening bank yang tidak dapat dicairkan dalam bentuk cek, akan diperoleh M2. Jika M2 ditambahkan dengan kesepakatan pembelian kembali dalam jangka panjang, deposito jangka panjang, dan aset lain, akan diperoleh M3. Tidak hanya ketiga istilah tersebut, New money juga termasuk dalam penawaran uang. New money adalah kekayaan bentuk lain yang bisa dikonversi ke dalam bentuk liquid serta dapat dihitung sebagai uang. Misalnya, sertifikat Bank Indonesia. Faktor yang mempengaruhi penawaran uang: 1. Tingkat bunga. 2. Tingkat inflasi. 3. Tingkat produksi dan pendapatan nasional. 4. Kondisi kesehatan dunia perbankan.
5. Nilai tukar rupiah. Teori penawaran uang. 1. Teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. 2. Teori penawaran uang modern. Dalam sistem standar kertas dengan otoritas moneter, yakni bank sentral yang memproduksi uang primer, lembaga keuangan perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang giral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.